Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, masih bersama saya Faizan M. Umbar. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh teologi biografi Raimundo Panikkar. Berikut riwayat hidup Raimundo Panikkar. Panikkar lahir di Barcelona, Spanyol. Ibunya beragama Katolik dan berkebahasa Spanyol, sedangkan ayahnya seorang yang beragama Hindu dari India. Sejak kecil Panikkar telah dididik dalam tradisi Katolik Roma Ortodoks dan dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Hindu dari ayahnya. Ketika memasuki dunia pendidikan, terutama ketika dia bergelut dengan pendidikan filsafat dan teologi, Panikkar mulai mengarahkan pemikirannya pada proses pertemuan antar kultur dan agama. Ia belajar dengan seorang guru bahasa Sanskerta asal Spanyol bernama Juan Mascaro karena ia ingin mempelajari budaya Sanskerta. Panikkar telah meraih 2 gelar doktor, yaitu pada tahun 1996 dalam bidang filsafat yang berhubungan dengan ekologi dan kedua pada tahun 1998 pada bidang kimia dengan sebuah tesis mengenai filsafat ilmu pengetahuan. Kemudian pada tahun 1961 Panikkar berhasil mengambil gelar doktor yang ketiga dalam bidang studi agama-agama. Panikkar menjadi seorang profesor studi agama-agama di Universitas California di Santa Barbara. Dia juga menjadi profesor kehormatan di sebuah sekolah tinggi teologi bersatu Bangalore dan sebagai pengajar lepas di Universitas Roma. Dalam hidupnya, Panikkar banyak menyumbangkan karya besar dan terkenal terutama dalam bidang studi agama-agama. Karya-karya tersebut berisikan pemikiran mengenai pertemuan antar kultur dan tradisi religius dan bagaimana cara menjembatani suatu tradisi yang berbeda itu menjadi perpaduan yang menarik tanpa harus meninggalkan warna aslinya. Berikut pemikiran Panikkar. Pertama, tentang filsafat. Filsafat bagi Panikkar adalah sebuah gaya hidup yang mengikut sertakan seluruh eksistensi dan tujuannya adalah sebagai sebuah transformasi fundamental bagi personalitas manusia, yaitu sebagai realitas yang tercermin dan terbentuk. Hal inilah yang menjadi dasar pandangan Panikkar memandang filsafat yang dalam 2 prinsip, yaitu filsafat sebagai cinta dan kebijaksanaan akan cinta. Kedua, tentang mistik. Bagi Panikkar, pengalaman akan mistik adalah sesuatu yang bermanfaat bagi keanekaragaman yang banyak dan kesatuan mendalam dari semua agama. Melalui pengalaman mistik ini, Panikkar berusaha mengadakan dialog interreligius dengan bentuk proyek kosmoteantrik yang hendak mengatakan bahwa ada 3 dimensi yang menentukan dalam membangun realitas dalam merupakan sebuah kehidupan terdalam dari realitas, yaitu realitas yang ilahi, manusia dan dunia. Knitter mengakui bahwa Panikkar adalah seorang pluralis yang maverick, di mana ia sikap yang netral dengan tidak memihak pada satu kelompok tertentu. Ia dapat menjaga jarak terhadap pihak-pihak yang kontradiktif dalam situasi dan kondisi perjumpaan antara agama. Dalam pandangannya akan agama yang beragam, Panikkar memahami yang misteri dalam agama-agama adalah sebuah realitas yang tidak berbeda dalam dirinya sendiri, artinya tanpa manusia di dalam dunia. 3. Tentang Kristus. Menurut Panikkar, jika ingin berbicara tentang Allah atau agama, Allah atau yang ilahi itu sendiri beragam, bukan hanya satu seperti halnya agama-agama. Panikkar memahami inkarnasi Yesus pada sama dengan apa yang dipahami oleh Song, yaitu dikenal dengan istilah The Unknown Christ of Hinduism, atau Kristus yang tidak dikenal, di mana Yesus adalah Kristus namun Kristus bukanlah Yesus. Allah menjadi manusia tidak hanya melalui Kristus, atau dengan kata lain Allah tidak berinkarnasi di dalam Yesus saja, tetapi juga antara agama lain. Seperti di dalam agama Hindu, Kristus dan Yesus adalah 2 tokoh yang berbeda menurut Panikkar. Kristus adalah misteri ilahi, bukan satu realitas yang memiliki banyak nama, tetapi dalam setiap nama yang berbeda-beda di masing-masing agama, Kristus ada yang menyelamatkan. Atau inilah salah satu pernyataannya dari buku The Unknown Christ of Hinduism. Walaupun demikian, Panikkar tetap menekankan kebenaran yang bertumpu pada firman yang menjadi daging untuk menolak semua unsur agama yang abstrak atau transenden, dan untuk menekankan keluasan pernyataan Allah yang tidak hanya dimonopoli oleh inkarnasi Kristus dalam Alkitab. Demikian penjelasan saya tentang Raimundo Panikkar. Mohon maaf bila terlalu singkat.
Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat. Bila ada salah ataupun kata dalam saya menyampaikan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.